Halo guys, welcome back in Barasal, cause Promasal make your life difference. Tahu nggak kenapa wanita itu emosinya sangat labil ketika masuk siklus merahnya? Ya, belum terjadinya haid, tubuh seorang wanita akan mengalami ketidakstabilan kadar hormon yang menyebabkan timbulnya perubahan baik secara emosional maupun secara fisikal. Ini dikenal dengan istilah PMS atau premenstrual syndrome. Gejalanya bisa meliputi perasaan depresi, iritatif, mudah marah, mudah tersinggung, gangguan tidur, bahkan juga keluhan fisik seperti nyeri haid yang paling mengganggu biasanya. Juga kadang ada wanita yang mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa dan kadang ada yang nggak mengeluhkan rasa sakit atau ringan sekali. Nah, itu sebenarnya dipengaruhi oleh suatu kadar hormon yang diproduksi dalam tubuh kita, yaitu hormon prostaglandin. Jadi semakin banyak hormon prostaglandin itu yang diproduksi selama haid, maka semakin berat juga nyeri haid yang dirasakan oleh seorang wanita itu. Karena prostaglandin akan mengatur kontraksi otot yang ada di dinding rahim yang menimbulkan kontraksi sehingga dapat menimbulkan nyeri saat haid. Untuk mengatasi nyeri haid biasanya bisa dengan obat-obatan atau tanpa obat-obatan. Mengatasi nyeri haid tanpa obat-obatan biasanya bisa dengan mengkompres daerah yang nyeri, misalnya daerah perut dengan air dingin atau dengan melakukan exercise tertentu. Yang dengan obat-obatan biasanya penderita atau kebanyakan wanita itu mengkonsumsi obat-obatan steroid atau obat-obatan anti nyeri, yang mana penggunaan obat-obat anti nyeri tersebut dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan pada saluran pencernaan. Oleh sebab itu banyak penelitian nih yang melakukan penelitian apakah ada tanaman herbal yang dapat membantu mengurangi nyeri haid, dan bahkan dari penelitian ditemukan bahwa tanaman berikut ini ternyata memiliki efek yang sebanding dengan obat-obatan anti nyeri. Apa aja tanaman tersebut? Ayo kita lihat. Yang pertama itu madu. Madu merupakan makanan yang baik dengan nilai nutrisi yang tinggi. Terdiri dari 20 jenis sugar, 8 jenis vitamin, 11 jenis mineral, 16 jenis asam amino, dan beberapa enzim tertentu. Al-Quran pun telah merekomendasikan untuk mengkonsumsi madu sebagai penyembuh, yang disebutkan dalam Surat An-Nahl ayat 69. Bisa dicek ya. Dan pada sebuah penelitian yang secara acak terbagi dalam dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 30 orang. Kelompok pertama mengkonsumsi madu 1,2 mg per kilogram berat badan madu mulai hari ke-15 sebelum timbulnya haid selama 2 bulan. Kelompok kedua itu menerima obat anti nyeri, yaitu obat asamefenamat berupa obat kapsul. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi madu dan asamefenamat itu menunjukkan hasil yang sama. Madu dapat mengurangi nyeri haid karena madu menunjukkan efek sebagai anti-prostaglandin atau anti nyeri karena dia mengurangi kadar prostaglandin di dalam tubuh. Kadar prostaglandin dapat turun ke angka 50% akibat mengkonsumsi madu. Madu lebih dipilih karena mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan anti nyeri seperti perdarahan saluran cerna, tukak lambung, penyakit saluran cerna lainnya. Yang kedua, teh chamomilla. Chamomilla merupakan teh yang sangat enak, bebas kafein dan juga dapat membantu mengurangi kramp otot pada saat menstruasi. Selain itu, chamomilla juga memiliki sifat yang menenangkan. Sebuah studi menunjukkan bahwa obat herbal ini dapat bekerja secara langsung pada reseptor-reseptor kita di otak sehingga membuat kita berelaksasi dan bahkan mengurangi rasa stres. Jika kamu merasa stres atau was-was ketika mau timbul siklus merahnya, kamu bisa konsumsi teh chamomilla ini karena dia dapat mengurangi stres dan juga dapat membantu relaksasi dari otak. Teh chamomilla ini juga menawarkan sifat antiinflamasi alami yang dapat membantu mengurangi peradangan, penyebab utama nyeri haid, kram, dan juga kembung. Penelitian tambahan itu menunjukkan bahwa konsumsi teh chamomilla ini dapat mengurangi kram perut bagian bawah. Salah satu penelitian di Iran menemukan bahwa peserta yang menderita kram menstruasi mengalami perbaikan gejala saat haid ketika dia mengkonsumsi teh chamomilla 2 kali sehari selama 1 minggu sebelum menstruasi dan selama 5 hari pertama ketika menstruasi. Yang ketiga adalah teh timus. Timus adalah ramuan kuliner yang populer yang juga dapat memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Studi klinis yang dilakukan pada 84 mahasiswa di Babel University of Medical Science yang mengalami nyeri haid. Para siswa ini secara acak dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama dia menerima daun timus, kemudian kelompok kedua ibuprofen, dan kelompok ketiga itu tanpa perlakuan apapun. Kelompok pertama itu kelompok timus itu mengkonsumsi sebanyak 25 tetes minyak esensial mengandung timus 2%. Dan kelompok kedua itu kelompok ibuprofen yang mengkonsumsi ibuprofen 200 mg dalam bentuk kapsul. Masing-masing ini dikonsumsi setiap 6 jam per hari selama 2 siklus berturut-turut. Baik timus maupun ibuprofen efektif untuk mengurangi keparahan ketika nyeri haid. Sebelum pengobatan, intensitas nyerinya berkurang setelah diberikan timus maupun diberikan ibuprofen.
Sehingga timus maupun ibuprofen efektif dalam mengurangi nyeri haid. Kalian bisa pilih timus dan kalian bisa dapatkan di apotek terdekat dalam bentuk cairan yang sudah jadi. Boleh dicoba ya teman-teman. Yang keempat adalah peppermint. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2016 pada 127 mahasiswi yang kuliah di Universitas Hamadan Ilmu Kedokteran yang pernah mengalami nyeri haid. Setiap mahasiswa ini diminta untuk memilih apakah dia mengkonsumsi esamefenamat maupun tanaman herbal berupa mint ini. Mulai dari haid pertama selama 3 hari. Kelompok pertama ini menerima 3 kapsul minyak peppermint sekali sehari selama 3 hari setelah menstruasi dimulai. Kemudian kelompok kedua, dia mengkonsumsi esamefenamat 250 mg kapsul setiap 8 jam selama 3 hari. Tahukah hasilnya? Intensitas nyeri sama-sama berkurang pada siswi yang mengkonsumsi esamefenamat maupun mint. Tapi tidak ada perbedaan yang terlalu berarti pada konsumsi esamefenamat maupun peppermint. So, peppermint menyertai efek dari esamefenamat tersebut. Efek peppermint sama dengan efek yang diciptakan oleh anti nyeri tadi atau esamefenamat. Sehingga teh peppermint ini dapat menenangkan gejala premenstrual syndrome tadi. Dibandingkan dengan gejala-gejala lain seperti gejala mual, muntah, dan diare itu lebih rendah ditemukan pada mahasiswi yang mengkonsumsi mint daripada mengkonsumsi esamefenamat. Efek peppermint itu dapat melemaskan otot polos. Prinsipnya adalah mentol yang terkandung dalam peppermint ini dia mengandung monoterpin siklik, dapat memblokir saluran kalsium yang ada di otot polos. Sehingga dia dapat mengurangi kontraksi dari otot polos yang mempertimbangkan komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh esamefenamat dalam konsumsi jangka panjang, maka konsumsi mint ini lebih disetujui batasi nyeri saat haid. 5 itu ada ginger atau jahe. Biasanya jahe dibuat dalam bentuk teh yang menghangatkan. Di video aku sebelumnya kita telah membahas tentang efek jahe sebagai antiinflamasi alami. Sekaligus dia dapat menurunkan rasa nyeri. Maka jahe telah terbukti dapat membantu mengatasi nyeri. Penelitian yang terdiri dari 600 wanita yang mengkonsumsi 750 sampai 2000 mg bubuk jahe selama 3 sampai 4 hari pertama menstruasi, jahe dapat menunjukkan efek yang dapat mengurangi nyeri saat haid. Yang lain, pada 168 mahasiswi yang mengkonsumsi 200 mg jahe, itu efeknya sama dengan golongan obat Novafen, kombinasi dengan ibuprofen, acetaminophen, dan kafein dalam mengurangi intensitas nyeri. So, itulah 5 tanaman herbal efeknya sebanding dengan obat-obatan anti nyeri. Silakan coba tanaman herbal tersebut dan jangan lupa perhatikan dosis yang dipakai. So, you can start it now. Don't worry to get red monthly. Thanks for your time. Don't forget to subscribe and turn on your notification. Thanks, people Marcel. Bye-bye. Kita lanjut di part 2. Suplemen apa saja yang bisa kita konsumsi untuk mengobati nyeri haid ini. So, don't forget to turn on your notification. See you later.